Di video kali ini, kita akan membahas tentang fenomena jumlah yang diamati di pasar. Secara pribadi, saya lebih suka gaya membuka kartu dan mendapatkan item. Beberapa waktu lalu, saya mengetahui tentang operasi pengisian kartu oleh pihak resmi. Oleh karena itu, saya mengamati pasar dan menghasilkan beberapa dugaan dan spekulasi. Saya tidak yakin apakah ini benar, jadi saya merangkumnya untuk dibagikan kepada Anda. Pertama, fenomena pertama yang saya amati adalah banyak barang yang diperdagangkan seringkali memiliki ambang batas jumlah tertentu. Saya menyebutnya harga ambang batas. Mengapa? Karena menurut saya ini adalah kehendak resmi. Ini adalah hasil dari pihak resmi yang sengaja mengisi stok pada harga tersebut. Jadi, selama harga terendah, tetap pada harga yang ditentukan oleh pihak resmi ini, harga baru yang terdaftar sebagian besar, hanya bisa kurang dari atau sama dengan harga ini. Untuk menghabiskan semua stok pada harga tersebut dalam waktu singkat, dan menaikkan harga ke level berikutnya tidaklah realistis. Sebagian besar barang lainnya tidak dapat diperdagangkan setelah dibeli. Oleh karena itu, operasi semacam ini sangat tidak realistis. Lalu, mungkinkah para pemain bersama-sama mendaftarkan barang untuk dijual, dan kebetulan semua mempertahankan harga pada level tersebut, tanpa campur tangan resmi dalam penetapan harga? Menurut saya kemungkinannya kecil. Karena barang yang didaftarkan pemain memakan slot penjualan. Dan setiap slot memiliki batas jumlah untuk penjualan tunggal. Untuk barang koleksi seperti panel surya yang tidak disukai siapapun, pada harga 38.000 masih ada jumlah 45 juta. Jumlah total juga melebihi 8 juta. Jika ini adalah penjualan oleh pemain, itu jelas tidak realistis. Oleh karena itu, kemungkinan penjualan oleh pihak resmi sangat besar. Mengambil kamera di antara barang elektronik sebagai contoh, tingkat jumlah seperti harga kedua ini adalah yang saya sebut ambang batas langit. Lalu jumlah dua posisi sebelumnya adalah penjualan normal oleh pemain. Pihak resmi menetapkan ambang batas semacam ini adalah agar harga kamera tetap terkontrol di bawah 650.000. Jika melihat kegunaan kamera, ternyata hanya digunakan untuk menukar peti perlengkapan tingkat lanjut. Jadi, untuk barang habis pakai yang tidak terikat, atau barang perbekalan, permintaan pemain untuk kamera sebenarnya sangat lemah. Syarat untuk menaikkan harga sangat kecil. Penemuan kedua saya adalah beberapa barang koleksi tidak memiliki kegunaan. Artinya, tidak ada penghapusan, misalnya, pemutar musik portabel di antara barang elektronik. Tidak ada kegunaan sama sekali. Lalu, siapa yang membeli pemutar musik portabel yang terdaftar di pasar? Hanya pihak resmi yang mendaur ulang dan menukarnya dengan koin HAF untuk pemain. Lalu kondisi seperti apa yang akan memicu daur ulang resmi? Tebakan saya adalah jika lebih rendah dari harga daur ulang gudang, akan langsung memicu daur ulang. Jika berada di antara harga ambang batas dan harga daur ulang, akan didaur ulang secara selektif, atau langsung didaur ulang. Kebetulan saya tidak memiliki pemutar musik portabel yang tidak terikat. Saya akan menggunakan kaleng nutrisi, yang juga tidak memiliki penghapusan. Untuk diuji. Uji pada harga di bawah harga daur ulang 50.279. Antara harga daur ulang dan harga ambang batas. Sama dengan harga ambang batas, di atas harga ambang batas. Mari kita lihat waktu penjualan untuk keempat situasi ini. Pengujian menunjukkan bahwa barang di bawah harga daur ulang, dan di bawah harga ambang batas langsung menghilang. Sistem langsung mendaur ulangnya. Sedangkan pada harga ambang batas, bertahan selama 17 detik. Lalu didaur ulang. Sedangkan di atas harga ambang batas, kelompok ini belum terjual hingga 16 jam setelah saya menulis ini. Masih belum terjual. Terlihat bahwa pihak resmi tidak mau mendaur ulang kaleng nutrisi ini pada harga tersebut. Namun, kemudian terpikir bahwa barang di bursa juga memiliki tujuan lain. Yaitu barang real di Departemen Penelitian dan Pengembangan Bagian Persediaan Militer. Barang perbekalan di sini perlu ditukar dengan barang koleksi. Pada saat yang sama, saya meminta teman saya untuk mengambil tangkapan layar antar muka barang realnya pada waktu yang sama. Ternyata berbeda antara kami berdua. Ini menunjukkan bahwa barang real setiap pemain berbeda. Di antara barang koleksi yang perlu ditukar, banyak yang sebelumnya tidak memiliki kegunaan. Jadi, apakah ini berarti barang yang terdaftar di bawah harga ambang batas dibeli oleh pemain lain di halaman barang real mereka? Saya percaya begitu. Ini adalah bagian dari penyesuaian mandiri pasar. Pihak resmi menetapkan program dan aturan, mengubah barang koleksi yang berlebihan dan berharga di bawah ekspektasi menjadi senjata dan barang perbekalan yang lebih langka dan berharga di atas ekspektasi. Kemudian pemain membeli dan menghabiskan barang koleksi yang berlebihan ini dari pasar, menukarnya dengan senjata dan barang perbekalan, dan mendaftarkannya kembali di pasar, sehingga menyeimbangkan kontradiksi penawaran dan permintaan, serta fluktuasi harga di pasar. Namun, bahkan jika saya mengakui adanya partisipasi pasar, pandangan bahwa pihak resmi memiliki hak untuk mengontrol harga barang yang terdaftar tetap tidak berubah. Karena saya tidak percaya banyak pemain yang menggunakan slot penjualan mereka, hanya untuk menunggu pasar mengambil barang yang mereka jual dengan harga tersebut. Sebagian besar barang yang dijual ini kemungkinan besar dimiliki oleh pihak resmi, yaitu ambang batas harga yang disebutkan sebelumnya.
Ada banyak contoh semacam ini. Hanya melihat barang elektronik, banyak barang koleksi yang memiliki ambang batas seperti ini. Seperti radar portabel, bilah, server, kartu grafis. Harga sebelum harga ambang batas adalah harga transaksi yang sebenarnya terjadi di pasar. Sedangkan harga ambang batas adalah harga sebenarnya dari barang tersebut di bawah kehendak resmi. Ada juga beberapa yang sangat menarik. Fenomena ambang batas ganda muncul. Seperti unit superkomputer Mandel di antara barang elektronik. Jarang terjadi puncak jumlah pada harga 2, 13 juta, dan 2, 45 juta. Kegunaan unit superkomputer Mandel hanya pada peti material GTI. Ini terkait dengan jumlah pemain dan kedalaman permainan pemain. Jadi, bagaimana menafsirkan ambang batas ganda? Menurut saya, ini adalah setelah pihak resmi menetapkan harga ambang batas. Penawaran jauh lebih besar dari permintaan. Menyebabkan harga sebelum ambang batas pertama 2, 45 juta. Menumpuk terlalu banyak barang yang didaftarkan pemain. Dan masih belum ada pemain lain yang menghabiskan barang yang terdaftar ini. Oleh karena itu, pihak resmi berkompromi, mengakuisisi barang yang didaftarkan pemain ini, dan menetapkan harga ambang batas yang lebih rendah, yaitu 2,13 juta saat ini. Dan pada saat yang sama, mengurangi tingkat kemunculan untuk menurunkan unit superkomputer yang beredar. Menetapkan barang real yang memerlukan unit superkomputer untuk ditukar bagi sebagian pemain. Untuk mengkonsumsi unit superkomputer Mandel yang beredar berlebihan. Ada juga beberapa barang koleksi yang jumlah beredarnya sangat sedikit. Hanya ratusan unit di halaman. Seperti array disk berkecepatan tinggi, perekam penerbangan, radio militer, DLL. Tingkat jumlah ini lebih cenderung tidak ada campur tangan resmi. Hasil dari evolusi pasar yang sepenuhnya spontan. Di satu sisi, produksi barang koleksi merah besar ini sangat langka. Di sisi lain, kegunaannya juga relatif luas. Dapat dikonsumsi melalui barang real atau ruang koleksi. Fenomena seperti ini terjadi. Saya akan menganggap bahwa pihak resmi merasa harga saat ini masih lebih tinggi dari perkiraan. Tidak perlu campur tangan. Tingkat kemunculan dan efisiensi, serta jumlah permintaan pemain, mencapai keseimbangan. Biarkan pemain menyesuaikannya sendiri. Berdasarkan deskripsi sebelumnya, adanya harga ambang batas langit yang mewakili kehendak resmi. Tidak mengherankan, mengapa pengacau elektronik kecil selalu lebih rendah dari bahan bakar rendah, level biru kecil. Meskipun jumlah beredar pengacau elektronik jauh lebih rendah dari bahan bakar rendah level. Namun, harganya tetap lebih rendah dari yang terakhir. Di satu sisi, dalam kegunaan barang koleksi, resep bahan bakar rendah level jauh lebih banyak daripada pengacau elektronik. Artinya, permintaan pemain sangat besar. Hanya mengandalkan pemain untuk membawanya keluar tidaklah realistis. Pihak resmi perlu turun tangan untuk mengisi stok. Sedangkan pengacau elektronik hanya memiliki 2 resep yang relatif jarang digunakan. Permintaan pemain relatif kecil. Jika pihak resmi tidak turun tangan untuk mendaur ulang, harga mungkin akan lebih rendah lagi. Untuk menjaga martabat minimum dari item kecil ini, pihak resmi menetapkan harga ambang batas sekitar 12.000 saat ini. Menggunakan harga ambang batas untuk memandu harga pemain. Di atas harga ambang batas, tidak dapat dijual. Di bawah harga ambang batas akan dikonsumsi oleh pemain lain atau langsung didaur ulang oleh pihak resmi. Pada harga ambang batas, kemungkinan besar barang yang didaftarkan pemain akan dijual terlebih dahulu. Setelah mengkonsumsi barang yang didaftarkan pihak resmi, akhirnya terbentuklah hasil ini. Selain itu, Departemen Penelitian dan Pengembangan yang diperbarui setiap minggu. Saya pikir itu adalah alat penyesuaian yang sangat menarik. Setiap minggu menetapkan 2 barang koleksi yang ditentukan untuk ditukar dengan barang perbekalan yang terikat dan tidak dapat dijual. Ini adalah jalur konsumsi lain untuk barang koleksi. Pemilihan kedua barang koleksi yang ditentukan ini mungkin bukan sembarangan. Melainkan barang koleksi yang beredar berlebihan minggu lalu, terakumulasi terlalu banyak jumlah yang terdaftar di pasar, dan harganya jauh di bawah harga ambang batas resmi. Maka kemungkinan besar akan dipilih sebagai item tukar instan minggu ini. Menggunakan resep baru untuk menghabiskan stok pemain, dan sekaligus melepaskan ambang batas. Membiarkan hubungan penawaran dan permintaan antar pemain menyesuaikan harga secara bebas. Sehingga seringkali membuat kedua barang koleksi ini menembus kisaran harga aslinya. Dan mencapai kisaran harga baru yang lebih tinggi. Dan setelah minggu ini berakhir, kedua barang koleksi ini akan menurun harganya secara perlahan karena penurunan permintaan dan kebiasaan penetapan harga. Selain itu, karena jumlah barang yang terdaftar yang menumpuk sebelumnya telah habis dikonsumsi, maka pihak resmi kembali memiliki hak bicara dalam menetapkan harga ambang batas. Dengan mengisi stok pada level harga tertentu, membimbing pemain untuk menentukan harga jual, mengarahkan pasar ke arah yang diharapkan. Demikian pemahaman saya tentang fungsi penyesuaian instan. Baik, video kali ini terutama membahas kesimpulan yang saya dapatkan dari pengamatan harga barang koleksi di pasar. Menduga ada harga ambang batas di pasar yang mewakili kehendak resmi. Pihak resmi menggunakan alat ini untuk menentukan kisaran harga barang koleksi. Membimbing pemain dalam menentukan harga, sehingga mengarahkan pasar ke arah yang diharapkan.
Pandangan video kali ini tidak didasarkan pada pengamatan jangka panjang dan ketat, melainkan berdasarkan fenomena pasar saat ini dan pandangan pribadi saya yang dangkal. Mohon diskusikan. Baik, video kali ini sampai di sini.